dua politikus PDI Perjuangan disebut setia ikut menikmati uang suap yang diberikan Puan Maharani 500.000 dan untuk Pak Pramono 500.000. Dan ternyata rekan-rekan, skandal korupsi IKTP pada saat ini kembali mencuat, terutama usai KPK kembali menetapkan tersangka baru. Pertanyaannya rekan-rekan, apa kabar nama-nama besar yang disebut serta diseret dalam persidangan? Salah satunya adalah ada nama Puan Maharani yang pada saat ini rekan-rekan bayangkan menjabat sebagai Ketua DPR RI dan namanya turut disebut dalam persidangan. Namun rekan-rekan, kalau kita bicara skandal korupsi di era kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto ini, tentu saja tidak ada celah untuk oknum pejabat korup bermain-main dengan uang rakyat. Bahkan Pak Wapres Gibran saja sudah bersuara soal undang-undang perampasan aset koruptor dan juga pemiskinan koruptor. Belum lagi KPK ternyata memanggil tersangka sebelumnya, dipanggil kembali untuk tentu saja menggali informasi sedalam mungkin. Dan ternyata rekan-rekan, investigasi pada skandal korupsi IKTP belum usai. Maka dari itu, ayo deh kita simak serta analisa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah sahabat pelita, biar tidak gagal paham langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Tahu nggak sih kalian, terdakwa kasus korupsi EKTP, pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik, Setia Novanto menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDI Perjuangan, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Keduanya masing-masing mendapatkan $500.000 Amerika Serikat atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Tidak mengurangi rasa hormat saya, dan saya minta maaf kalau saya sebutkan sini karena itu juga ada saudara Andi menyalon di situ, adalah untuk Puan Maharani 500.000 dan untuk Pak Pramono 500.000. Anehnya Puan Maharani dan Pramono Anung tidak termasuk dalam daftar penerima aliran dana korupsi EKTP, meski sudah terucap di ruang persidangan. Bahkan keduanya juga tidak pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Padahal pernyataan Setia Novanto tersebut dikemukakan dalam sebuah proses peradilan, sehingga seharusnya ditindaklanjuti oleh KPK. Setidaknya ada dua hal yang penting untuk digarisbawahi dari fakta tersebut. Pertama, politisi PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung tidak tersentuh hukum untuk diproses melalui peradilan sebagaimana mestinya. Kalian harus lihat ini, sumpah bikin geram. Tunjukkan ke saya, di tahun 2026 negara mana yang bisa lebih enak hidupnya dari Indonesia? Dengan konteks tanpa kerja, bisa hidup enak.
Disclaimer ya, ini video potongan dan kita tahu semuanya Prof. Gema itu orang yang netral. Tetapi saya punya pemikiran begini, bahwasanya orang-orang Indonesia mau siapapun presidennya bakal tetap di demo. Contohnya video ini nih, di mana demonstrasi pada waktu itu presiden selevel B.J. Habibie loh, yang bisa menguatkan rupiah dari angka 15.000 sampai 7.000 nih, tetap di demo, dibakar posternya, bahkan diludahi. Gila nggak? Maksudnya adalah ini seorang B.J. Habibie loh, apalagi Anies gitu loh maksudnya. Bahkan misalnya Vladimir Putin disuruh mimpin Indonesia, saya yakin nggak nyampe sebulan di demo pasti. Karena apa? Selain culture-nya orang-orang di Indonesia ini sebagian suka mencari kesalahan orang lain, di sisi lain propaganda media asing itu sudah menyatu di negara kita. Jadi mau presiden sebaik apapun, bakal tetap ada propaganda untuk menurunkan presiden. Kita lihat hari ini loh, Pak Prabowo itu punya program sekolah rakyat. Bayangin, program pendidikan gratis yang sudah jelas-jelas ini sangat bermanfaat. Itu aja masih ditolak loh. Bahkan program Pak Presiden ini nggak cuma bikin sekolah rakyat, tetapi memperbaiki sekolah juga loh. Ratusan ribu sekolah ditargetkan bakal diperbaiki dengan dana belasan triliun. Lalu gimana sih guys sebenarnya solusinya menurut kalian? Coba share video ini dan komen ya di bawah. Setia Novanto menyebut mantan koleganya di Dewan Perwakilan Rakyat, Ganjar Pranowo, turut menerima aliran dana proyek EKTP. Setia Novanto mengungkap hal itu saat Ganjar Pranowo menjadi saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Februari 2018. Setia Novanto menyampaikan bahwa jatah uang 500.000 US dollar untuk Ganjar Pranowo disalurkan melalui Mustokowoni. Pertama juga itu adalah untuk Komisi 2, yaitu Pak Khairuman, itu sejumlah 500, dan untuk Ganjar itu yang dikonfirm oleh Pak Khairuman adalah 500. Dan sayangnya kasus ini tidak bisa diusut tuntas karena Mustokowoni telah meninggal dunia. Padahal hanya Mustokowoni dan Ganjar sendiri yang mengetahui penyerahan uang tersebut. Selain Ganjar Pranowo, Puan Maharani dan Pramono Anung juga menerima uang masing-masing sebesar 500.000 US dollar. Yang setiap hari bilang kehidupan makin sulit, mobilnya nambah. Tapi dia marah-marah sama presiden. Nah ini bukan cerita khayalan gitu. Betul. Atau minimal misalnya dia setiap sebentar kalau misalnya di grup kah, ya di media sosial kak marah-marah sama pemerintah bilang nggak beres ini hidup makin sulit, motornya nambah. Tapi maki-maki pemerintah. Jadi walaupun harus diakui, ini bukan pemerintah nggak membela diri, harus diakui. Memimpin sebuah negara dalam keadaan dunia yang damai saja, itu tantangannya banyak. Apalagi hari ini memimpin negara dalam situasi dunia nggak damai. Tentu tantangannya jauh lebih berat lagi. Satu aja konflik jauh dari negara kita. Konflik Ukraina Rusia itu kan jauh dari negara kita. Tapi suplai gandum kita bermasalah. Bahkan sempat Pak Jokowi harus datang ke sana tuh, ketemu dengan Ukraina, ketemu dengan Rusia, biar ada kapal pembawa gandumnya bisa dilepas buat berangkat ke Indonesia. Kita melihat kok bisa berbagai macam kegaduhan ini tak henti. Bu Nani tiba-tiba mundur karena alasan kesehatan juga, sama kayak Bang Hotman Paris kan gitu ya. Tiba-tiba banyak orang atau ada beberapa orang mundur karena alasan kesehatan gitu. Dengan yang kita lihat hampir semua kegaduhan itu melibatkan si sahabatnya presiden. Kan begitu ya? Iya. Kita berpikir begini, sekuat apa sih sahabat presiden ini? Kan begitu ya. Nah kita nggak tahu ya mungkin kita merasa gitu. Gini, kita mungkin merasa bahwa kalau gue juga punya sahabat banyak ya, dari kecil dan lain sebagainya, main bareng, nongkrong bareng gitu segala macam. Memang secara emosional kita terbangun. Tapi ketika menjadi presiden, yang ditempatkan itu kan rasionalitas, objektivitas untuk membangun bangsa ini, memperjuangkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Nah itu kan yang paling penting itu. Nggak lagi pakai perasaan kan gitu loh. Nggak lagi misalnya lu sahabat gua, setiap apapun yang lu lakukan akhirnya gue permisif. Ya nggak apa-apalah, Budius inilah sahabat gue. Ya nggak bisa, karena itu berdampak kepada publik, berdampak kepada bangsa dan negara, terutamanya pada rakyat Indonesia yang nyunyuk tinggi, dan itu sumpahnya presiden. Berarti kayaknya lebih dari sahabat. Ya kan kita nggak ngerti ya. Apakah memang ketika semua isu akhirnya berujung kepada keterlibatan ataupun ada pengaruhnya sahabat presiden ini dan tidak pernah ada sanksi atas itu, akhirnya publik punya perspektif liar. Wah kenapa ini kok kayak disandra, kan begitu loh. Nah itu dia. Kan begitu loh.
Kan wajar aja Bu ditanya, kok kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, kayak mau kesini salah kesana salah gitu. Nah ini kan sesuatu yang harusnya tidak lagi terjadi ketika kita sedang menghadapi persoalan bangsa begitu banyak. Lah dalam persoalan-persoalan yang muncul yang tadi kita diskusikan, tiba-tiba baru saja muncul framing-framing jahat misalnya terhadap Kapolri. Ada isu perempuan lah, isu apalah segala macam, mulai di framing kan gitu loh. Bahkan Kapolri tinggal menghitung waktu bakal diganti. Tinggal menghitung waktu lah diganti, dan kita dengar sahabat presiden sudah mendorong orang untuk mengganti Kapolri. Punya kepentingan apa bos? Kan gitu ya. Kita sebut aja, makin terbuka aja bahwa memang terkait ini memang sudah viral sih Mar, video-video bahwa oh ternyata Pak Kapolri punya masalah dengan perempuan kan gitu loh. Bahkan sudah dalam waktu dekat akan segera diganti, penggantinya pun sudah disebut-sebut nih, Komjen Karyoto, mantan Kapolda Metro Jaya. Kenapa? Saya kan nggak kenal dengan Karyoto, kata Pak Prabowo kan gitu. Ya tapi kan itu besannya KDM. Oh KDM kan kader Gerindra, Gubernur Jawa Barat. Tapi malah bahaya juga kan, nanti ngabdinya ke KDM gitu. Iya. Nah jadi ini semakin liar sih Mas. Semakin liar isunya, semakin liar. Dan kalau soal isu framing jahat, tuduhan tak bertanggung jawab terhadap adanya hubungan ya Kapolri dengan perempuan, yang gue meyakini betul ini memang sengaja serangan balik terhadap Pak Kapolri yang berani mengungkap kasus tindak pidana korupsi melibatkan petinggi kejaksaan. Serangan balik. Kau ingat nggak dulu zaman Pak SBY jadi presiden? Almarhum Zainal Ma'arif sampai berproses secara hukum. Itu kan Zainal Ma'arif mempersoalkan Pak SBY dianggap bahwa punya perempuan lain sebelum iya dengan Wani dan punya anak dan lain sebagainya. Sampai sekarang Pak SBY udah nggak ada juga tuh. Iya. Itu framing jahat, termasuk yang sekarang disematkan kepada Pak Kapolri, framing jahat juga. Karena memang dianggap ingin mendiskreditkan Pak Kapolrinya. Kalau mendiskreditkan Pak Kapolri berarti menutup yang lainnya kan begitu. Karena Pak Kapolri salah satu daihatnya dalam penegakan hukum sekarang ini ketika mengungkap kasus tindak pidana korupsi melibatkan petinggi loh kejaksaan. Itu bintang 3 ini. Kejaksaan bukan main-main. Pasti ada perlawanan balik, apalagi mantan Jampitsus ini di belakangnya orang kuat juga, sahabat presiden kan gitu loh. Ya makin pede, akhirnya kita sebagai rakyat ini kan pusing, kita sebagai pendukungnya Pak Prabowo sampai detik ini kan juga gelisah, kok nggak usai-usai. Makanya ketika memang muncul lagi soal duduknya posisi Mas Gibran gitu, makin pening pala kan gitu loh. Apalagi ya kan? Akhirnya mikir ya udah deh, kalau emang lu nggak mau kan gitu loh, kita nggak paksa juga, cinta bertepuk sebelah tangan, nggak apa-apa, kita cari pasangan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, saudara-saudaraku se-Nusantara. Di tanggal 25 Juli 2026 ini, tepat di pagi hari Sabtu, saya ingin merespon peristiwa tadi malam. Jumat yang dikenal tidak saja Jumat berkah, tapi juga Jumat keramat. Saudara mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Ini sesuatu yang sesungguhnya cukup menggembirakan dari segi kepentingan publik. Karena selama ini publik mulai bertanya-tanya apakah teman-teman di Kejaksaan Agung itu ada pekeweh terhadap mantan petingginya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, yang punya power, tidak hanya power secara personalitinya, tapi juga power di belakangnya, dan ditetapkan sebagai tersangka tadi malam. Namun demikian, kita juga menyayangkan kenapa Kejaksaan Agung tidak menempatkan saudara Febri itu sama dengan yang lain, karena secara hukum semua warga negara kedudukannya sama. Kalau yang lain ditersangkakan, dilakukan penahanan, itu menggunakan rompi tahanan dan tangannya diborgol, saudara Febri itu ditahan ketika selesai dijadikan tersangka itu menggunakan batik lengan panjang. Sepertinya Bapak ini ingin menghadiri acara resepsi pernikahan. Nah ini kan akhirnya publik bertanya-tanya. Alasannya dari Kejaksaan Agung karena buru-buru, sudah larut malam. Alasan yang sangat mengganggu rasionalitas kita.
alasan yang sangat mengganggu objektivitas kita. Kok bisa petinggi Kejaksaan Agung melontarkan alasan itu karena buru-buru dan larut malam? Janganlah selalu tiap waktu itu coba mengkoyak-koyak rasa keadilan masyarakat. Janganlah, Pak. Jadi kalau misalnya penegakan hukum tebang pilih, penegakan hukum itu tidak sebagaimana mestinya, akhirnya wajar juga kita sebagai masyarakat meragukan integritas dari penegakan hukum. Namun demikian, kita tetap apresiasi kejaksaan yang sudah berani menetapkan tersangka saudara Febri. Tapi kita juga ingin melihat pembuktian ke depannya, apakah ada perlakuan khusus ke depannya nanti terhadap saudara Febri mantan Jampitsus ini, atau memang diperlakukan layaknya sebagaimana mestinya tersangka yang dilakukan penahanan sama kedudukannya seperti seluruh warga negara lain yang memang menyangkut soal tindak pidana atau dalam proses hukum seperti ini. Lagi-lagi saya berharap janganlah mencederai rasa keadilan masyarakat. Saudara Febri pun kalaupun memang ingin melakukan pembelaan diri, silakan, monggo. Mau memberitahu ke kita semua juga siapa sih pemiliknya, itu yang ditemukan atau digeledah, batangan emas, mata uangnya yang begitu besar ya, dan itu merugikan masyarakat. Kalau mau juga disampaikan kepada publik secara hukum dan lain sebagainya, monggo, silakan dikasih tahu itu punya siapa, kan gitu ya. Yang selama ini selalu disampaikan bahwa itu ada pemiliknya, ada kegiatannya, kan begitu ya. Dan semalam disampaikan juga kalau saya merasa dikriminalisasi karena belum dikonfirmasi soal alat bukti dan sebagainya, monggo lakukan pembelaan sebaik-baiknya, lakukan pembelaan sekeras-kerasnya. Dan sekarang kan sudah didampingi nih oleh pengacara yang namanya hampir mirip. Kalau tersangka yang ditahan itu Febri Ardiansyah, pengacaranya Febri Diansah, mantan jubir KPK yang selama ini sebelum menjadi jubir KPK itu dikenal sebagai aktivis anti korupsi, penggiat di ICW. Nah, sah-sah saja ketika memang mantan Jampitsus ini Febri Ardiansyah menggunakan pengacara manapun, sah saja, termasuk saudara Febri Diansah. Saya takut salah sebut nama ini karena mirip sekali namanya. Tapi sah-sah juga ketika publik melihat kok bisa seorang Febri Diansah, penggiat anti korupsi, aktivis anti korupsi, berkecimpung cukup lama di KPK sebagai jubir dan lain sebagainya, itu membela tersangka kasus tindak pidana korupsi yang jelas-jelas dalam melakukan penggeledahan beberapa waktu lalu kepolisian ditemukan barang bukti yang bombastis, yang melukai rasa keadilan masyarakat, yang sangat-sangat membuat kita semua itu terpukul melihatnya. Tapi itu pilihan. Saudara Febri Diansah memiliki hak juga untuk memilih menjadi pengacaranya mantan Jampitsus ini. Tapi kita pun punya hak juga untuk menilai saudara Febri Diansah ini. Toh dalam kondisi-kondisi tertentu kita memaklumi juga secara manusiawi. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain, mungkin ada kepentingan-kepentingan lain. Tapi kita berharap bahwa kasus mantan Jampitsus ini bisa didudukan dengan sebaik-baiknya, dan siapa yang bersalah, siapapun itu harus dikenakan sanksi yang setimpal, harus dijunjung tinggi untuk diperjuangkan rasa keadilan masyarakat. Karena yang paling penting, kepentingan rakyat Indonesia, bangsa dan negara itu jauh di atas segala-galanya dibandingkan kepentingan individu-individu. Nah, persoalan bahwa dalam proses hukum ini nanti menyeret-nyeret nama lain, monggo berproseslah secara hukum dengan sesuatu yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita berharap semua bahwa proses hukum ini tidak ada lagi yang mengintervensi, tidak ada lagi backing-backingan, tidak ada lagi yang mengganjal proses hukumnya. Kejaksaan profesional, kejaksaan harus mengedepankan soal kebenaran secara fakta hukum, alat bukti dan lain sebagainya. Jangan ragu dan jangan takut.
karena rakyat Indonesia ada di belakang penegak hukum. Rakyat Indonesia akan memonitor terus supaya kasus ini tetap berdiri tegak. Yang salah harus dikenakan sanksi hukum. Dan bagi para elit, para yang memiliki kepentingan, yang memiliki kekuasaan, jangan berani-berani untuk membackingi ini atau memberikan pembelaan terhadap ini, atau apalagi mengintervensi secara hukum, karena akan berhadapan dengan kekuatan rakyat itu sendiri. Salam Nusantara. Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah diduga menerima $520.000 Amerika. Pada saat itu Ganjar Pranowo perannya disebutkan pada saat itu posisinya adalah sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Dan kita lihat selanjutnya ada lagi yang saat ini menjadi Menteri, Yasona Lauli, $80.000 Amerika. Jadi ada partai yang saat ini mengusung Presiden Joko Widodo, ada juga partai yang lain. Jadi multi partai tampaknya ini ya. Kali ini agak kompak yang saya sebutkan tadi ya. Terharu juga kita kali ini agak kompak. Lalu kita ke slide selanjutnya, ini merupakan bahan juga yang disebutkan oleh Ketua KPK saat itu. Kita mengambil statementnya dan kemudian kita kumpulkan. Kita lihat nilai proyek tersebut. Jadi kalau kerugian negara 2,3 triliun rupiah yang dari anggaran negara itu adalah uang kita, uang rakyat. Kita bayar pajak yang kemudian terakhir itu kalau misalnya mau laporan tuh 31 Maret, kemudian diperpanjang sampai 21 April. Itu kan berharapnya, jadi sebenarnya siklus pajak itu ketika kita memberikan tax, kita harus mendapatkan return. Return kita sebagai rakyat itu apa? Yaitu public service yang harusnya bagus. Public service itu harus bagus. Ketika saya bersama Anda semua, kita kan kalau bayar tuh pasti bareng-bareng ya. Kalau misalnya dari perusahaan gitu, kolektif kan. Dan itu harapan ketika itu dikumpulkan, kita bisa dapat jalan aspal yang nggak bergerudul. Anak kita bisa sekolah baik, sekolahnya fasilitasnya oke. Kemudian nggak mahal bayarannya, atau kalau bisa gratis. Kemudian begitu juga dengan kesehatan. Kalau kita sakit, kita berharap rumah sakitnya merata di seluruh Indonesia. Kemudian fasilitasnya lengkap, dokternya kredibel. Hal yang seperti itu yang sudah diimplementasikan oleh negara maju. Kita kan mau ke sana. Kita bilang kita ready to take off. Untuk itu tax itu sangat krusial karena menopang 70% penerima negara. Ketika tax ini kemudian dalam bentuk pendapatan negara misalnya diselewengkan misalnya dengan APBN, kemudian dialihkan untuk jadi proyek bancakan, itu yang sangat membuat hati kita merasa terkhianati gitu. Itu lebih dari segalanya. Dari 5,9 triliun rupiah, proyeknya 2,3 triliun rupiah kerugian negara. Inilah yang akan diburu. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, yang namanya berita yang pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya. Dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat Pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun
ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan, oh salah, bukan begitu ya. Walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.